Apa itu stereonet? Stereonet adalah proyektor berbentuk lingkaran yang dimana berbagai jenis data geologi dapat diplot di dalamnya. Pada stereonet itu sendiri terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama kita sebut sebagai pole atau kutub. Nah, pole pada stereonet itu terdiri dari dua, yaitu North Pole dan South Pole. Selain memiliki kutub, stereonet juga memiliki garis-garis atau yang biasa disebut sebagai grid. Nah, grid ini terbentuk dari perpotongan antara small circle dan great circle. Nah, small circle itu adalah garis yang melintang atau kita sebut sebagai garis lintang. Sedangkan great circle itu adalah garis bujur. Nih. Selain memiliki garis small circle dan great circle, stereonet juga memiliki garis ekuator. Garis ekuator ini adalah garis yang melintang dari east hingga west. Nah, selain memiliki garis ekuator juga, stereonet ini memiliki primitive circle. Primitive circle adalah garis lingkaran terluar dari stereonetnya. Selain bagian-bagian pada stereonet, juga cukup penting bagi kita untuk memahami besar derajat garis-garis di stereonet. Nah, stereonet ini memiliki besar derajat antara garis tipis ini dengan garis berikutnya sebesar 2 derajat, baik secara lintang maupun bujur. Nah, sehingga antar garis tebal yang seperti ini itu bernilai 10 derajat. Antar garis yang satu dengan garis berikutnya itu bernilai 10 derajat. Nah, kemudian pada stereonet juga untuk primitive circle, garis lingkaran luar ini memiliki besar sudut sebesar 360 derajat, di mana 0 derajat itu dimulai dari sumbu utara. Sedangkan untuk garis ekuatornya sendiri itu memiliki kisaran derajat itu 0 sampai 90 derajat, di mana 0 derajat itu terletak pada east atau west dan 90 derajatnya berada pada pusat lingkaran. Yang kedua, apa itu proyeksi stereografis? Proyeksi stereografis adalah gambaran 2 dimensi dari permukaan bola yang sebenarnya itu merupakan permukaan setengah bola bagian bawah. Nah, di mana itu digunakan sebagai tempat orientasi geometri bidang dan garis nantinya. Nah, sehingga diketahui stereografis ini itu meliputi plotting data 3 dimensi berupa bidang dan garis ke dalam permukaan 2 dimensi, yaitu stereonet. Kemudian, proyeksi stereografis ini akan memberikan informasi yang berkaitan dengan geometri, biasanya berupa besaran arah dan sudut ketika kita menganalisa geometri struktur geologi. Selain itu, proyeksi stereografis itu sendiri juga memiliki banyak macam. Hanya saja di sini saya menjelaskan 2 jenis atau 2 macam, yaitu yang pertama adalah WolfNet. Nah, WolfNet itu yang di bagian sebelah kiri ini. Nah, WolfNet ini biasa juga disebut sebagai equal angle projection. Nah, proyeksi equal angle ini pada dasarnya dia itu memproyeksikan titik-titik pada permukaan bola ke bidang proyeksi pada satu titik, yaitu zenith. Titik zenith ini. Nah, melalui gambar ini bisa kita lihat bahwa zenith ini terletak pada garis sumbu vertikal melalui pusat bola dan terletak di puncak dari bola. Kemudian selain dari WolfNet, kita juga memiliki SmithNet. Nah, SmithNet ini biasa juga disebut sebagai equal area projection. Nah, SmithNet ini dia itu memproyeksikan titik-titik pada permukaan bola, ini permukaan bola, ke bidang proyeksi dengan jarak dan perbandingan yang sama. Yang ketiga adalah struktur bidang. Nah, struktur bidang merupakan struktur batuan yang dimana membentuk geometri berupa bidang. Dalam struktur bidang terdapat beberapa istilah. Nah, istilah tersebut akan saya jelaskan melalui gambar ini. Yang pertama adalah strike atau jurus.
jurus atau strike itu adalah arah garis horizontal yang dimana garis ini tuh terbentuk dari perpotongan bidang miring yang bersangkutan dengan bidang bantu horizontal. Jadi yang mana sih garis strike itu? Saya tunjukkan. Saya misalkan ABO, di sini saya tunjukkan S ya. ABOS ini adalah bidang bantu horizontal. Sedangkan ADCB ini adalah bidang miring yang bersangkutan. Dan sebagaimana juga yang kita ketahui, perpotongan antara dua bidang akan membentuk garis. Nah, oleh karena itu, perpotongan dari dua bidang ini akan membentuk sebuah strike atau jurus. Dan untuk mengetahui besar nilai strike-nya, itu kita bandingkan dengan arah utara. Jadi seberapa bedanya dengan arah utara, itulah nilai strike dari bidang ini. Kemudian selain strike, juga terdapat istilah dip atau kemiringan. Nah, dip itu adalah besarnya sudut kemiringan yang dibentuk oleh bidang miring yang bersangkutan terhadap bidang bantu horizontal. Jadi di sini dip ini kan miring nih atau menunjam ke arah bawah. Terus bidang horizontal ini dia horizontal ya posisinya. Nah, di antara dua bidang ini terdapat sudut. Nah, sudut inilah disebut sebagai sudut dip. Dan juga perlu diketahui, dip ini memiliki karakteristik lain, yaitu dia tegak lurus terhadap strike. Nah, kita lihat strike-nya ke arah sini dan dip-nya ke arah bawah sini. Dia tegak lurus. Kemudian, selain dip atau kemiringan, juga terdapat istilah apparent dip atau kemiringan semu. Definisinya hampir sama dengan dip, hanya saja perbedaannya, kalau dip ini dia tegak lurus terhadap strike, kalau apparent dip ini dia diukur tidak tegak lurus terhadap strike. Nah, kita lihat, ini apparent dip-nya. Nah, dia tidak tegak lurus terhadap arah strike-nya. Nah, kemudian berikutnya ada dip direction atau arah kemiringan. Jadi, dip direction ini adalah arah tegak lurus jurus yang sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan diukur dari arah utara. Atau maksudnya di sini strike ya. Strike ini kan memiliki tegak lurus yaitu dip. Nah, dip ini kita proyeksikan ke bidang horizontal di sini menjadi garis ini. Saya ganti warnanya deh menjadi warna merah. Ini kan proyeksi dari arah bidangnya yang menunjam ya. Nah, AO ini kita ukur dari arah utara. Itulah yang disebut sebagai dip direction. Yang keempat, struktur garis. Struktur garis adalah struktur batuan yang membentuk geometri garis, antara lain berupa gores garis, sumbu lipatan, dan perpotongan dua bidang. Nah, sama seperti struktur bidang, struktur garis juga memiliki beberapa istilah. Yang terutama di sini trend dan plunge. Trend dan plunge itu sebenarnya memiliki definisi yang hampir sama dengan strike dan dip. Tepatnya trend itu sama dengan strike, terus plunge itu sama dengan dip. Hanya saja perbedaannya, kalau strike dan dip itu kan menunjukkan orientasi dari bidang, sedangkan kalau trend dan plunge itu hanya menunjukkan orientasi dari garis. Di sini AL merupakan struktur garis. Sedangkan AK ini adalah strike-nya dan dip-nya itu adalah beta. Sudut beta. Kemudian ada juga istilah pitch atau rek. Nah, pitch ini merupakan besar sudut antara struktur garis dengan garis bantu horizontal yang diukur pada bidang dan umumnya membentuk sudut lancip. Jadi yang mana sih sudut pitch itu? Jadi ini tuh kan struktur garisnya adalah AL. Kemudian saya misalkan garis bantunya adalah AB. Nah, antara AB dan AL ini membentuk sebuah sudut, yaitu sudut gamma. Nah, sudut gamma inilah yang disebut sebagai pitch. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi praktikum. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan sewaktu praktikum. Yang pertama itu ada stereonet, dalam hal ini yang jenisnya WolfNet, kemudian ada kalkir,
alat tulis dan juga paku payung. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita meletakkan kalkir kita ini tepat di atas WolfNet. Kemudian tujuannya ini adalah untuk membuat lingkaran dengan ukuran jari-jari atau diameternya yang sama dengan lingkaran pada stereonet. Nah, caranya bagaimana? Kita dengan bantuan jangka. Jadi caranya itu kita letakkan jangka ini dengan memiliki diameter yang sama dengan ukuran stereonet. Terus kita buat lingkarannya. Oke. Setelah selesai, kita coba kasih tanda north, south, east, dan west sesuai dengan pada WolfNet. North, south, east, dan west. Nah, setelah tanda ini sudah semua kita bikin, berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengambil paku payung. Kemudian paku payung ini kita letakkan di dalam WolfNet ini, di bawah WolfNet ini, tepat di pusat dari lingkaran WolfNet. Kemudian kita masukkan kalkir kita yang sudah kita buat lingkarannya. Setelah kalkir terpasang, sekarang kita cari soalnya. Kita tulis soalnya, maksud saya. Di sini yang pertama yang kita buat adalah menggambar strike and dip di WolfNet. Di sini informasi dari soalnya, nilai strike-nya itu adalah north 90 derajat east dengan dip 40 derajat. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mencari strike-nya itu di stereonet ini di mana sih posisinya. Jadi kita menggunakan primitive circle. Sebagaimana yang kita ketahui, primitive circle ini kan bernilai 360 derajat, di mana pole north ini bernilai 0 derajat, dan strike ini berada di primitive circle ini. Sekarang kita hitung aja 90 derajat dari north ini di mana? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, di sini kita tandai sebagai strike. Kemudian setelah kita mendapatkan strike, kita akan membuat dip. Nah, caranya bagaimana? Strike ini kita putar ke arah north. Terus kita berfokus pada ekuator bagian east. Dan kita lihat nilai dipnya tadi adalah 40 derajat. Nah, cara mencari dip adalah menghitung sesuai dengan dip tadi itu ke arah pusat lingkaran sebanyak 40 derajat. Kita hitung 10, 20, 30, 40. Nah, di sini adalah dipnya. Nah, sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa strike and dip ini kan merupakan struktur bidang. Nah, jika struktur bidang kita gambarkan dalam stereonet, maka akan menjadi struktur garis. Nah, bagaimana cara membuat struktur garis di stereonet? Caranya adalah di sini kan kita sudah memiliki dip. Terus dip ini kita teruskan saja melalui great circle ini ke kutub utara dan kutub selatan dari WolfNet-nya. Seperti ini. Nah, setelah selesai, kalkir kita posisikan ke north semula atau yang sama dengan WolfNet, maka posisi strike and dip-nya di stereonet adalah seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat pole. Nah, di sini kita mencari pole dari strike and dip yang data north 90 derajat east dan dipnya 40 derajat. Nah, yang harus kita lakukan adalah dipnya ini kita arahkan atau kita posisikan pada posisi ekuator, baik di sisi east atau sisi west sama saja, tapi di sini saya lebih memilih sisi east. Kemudian yang kita lakukan adalah menambah 90 derajat menjauhi dari dipnya. Nah, sebenarnya mau ke arah kanan atau ke arah kiri hasilnya bakalan sama saja, cuman di sini
biar lebih mudah saya mengarah ke pusat lingkaran. Jadi saya tambahkan 90 derajat, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, jadi disinilah posisi pole dari yang kita cari. Selanjutnya kita balikkan lagi ke posisi north, dan seperti ini hasilnya. Nah, tadi kan kita sudah membuat struktur bidang di stereonet. Sekarang kita akan mencoba membuat struktur garis di stereonet. Nah, kalau misalnya kita berbicara struktur garis, kita akan berkaitan dengan yang disebut sebagai strand dan plunge. Sebenarnya yang memiliki definisi hampir sama dengan strike and dip. Nah, di sini contoh soal yang saya punya, trendnya itu bernilai north 225 derajat, east dengan plunge-nya adalah 25 derajat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat trend atau kita menentukan trendnya di mana. Nah, hampir sama dengan strike tadi, kita akan mengacu pada primitive circle atau lingkaran luar lingkaran ini. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja 225 derajat itu berada di mana sih dengan acuan north ini sebagai 0 derajat. Nah, north ini 0 derajat, terus south ini 180, berarti kita tinggal menambahkan sisanya. 80 di sini, berarti di sini 190, terus 200, 210, 220. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, antar garis itu kan bernilai 2 derajat. Berarti di sini 222, 224, dan ini kita ambil tengahnya karena kita hanya mengambil 1 derajat. Jadi 225. Trennya berada di sini. Nah, setelah kita mendapatkan tren, berikutnya yang harus kita cari adalah plunge-nya. Bagaimana cara mencari plunge? Yang kita lakukan adalah kita memutar si tren ini ke ekuator terdekat. Dalam hal ini yang terdekat adalah west. Setelah kita dapat, yang kita lakukan berikutnya adalah kita memasukkan 25 derajat dari nilai plunge ini ke dalam stereonet. Cara hampir sama dengan dip tadi, yaitu pergerakannya ke arah pusat lingkaran. Nah, di sini 10 derajat, 20 derajat, 22, 24, terus kita ambil setengahnya, jadi di tengah-tengah yaitu 25 derajat. Jadi disinilah plunge-nya. Nah, perlu diketahui kenapa di sini kita cuma menggambarkan titik, karena kalau struktur garis yang pada kenyataannya adalah struktur garis, ketika kita gambarkan dalam MoveNet, dia akan menjadi struktur titik. Dan yang terakhir, kita akan membuat struktur garis pada bidang atau pitch. Nah, di sini saya memiliki soal, diketahui terdapat struktur garis dengan pitch, pitch-nya itu 20 derajat, dan orientasi bidangnya north 90 derajat east dengan dip 40 derajat. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat strike and dip-nya dari bidangnya. Kebetulan di sini saya sudah membuatnya. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita memplot nilai pitch-nya, yaitu sebesar 20 derajat east pada kalkir. Nah, bagaimana caranya? Yang kita lakukan adalah kita memutar kalkir kita agar strike-nya ini tepat berada di north. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah hitung 20 derajat atau nilai pitch-nya tadi itu kita masukkan sepanjang garis ini dari north-nya ini 10 derajat, 20 derajat. Nah, di sini adalah pitch-nya. Kita kasih lambang pergerakannya seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari nilai trend dan plunge dari struktur garis ini. Caranya adalah pitch ini kita geser ke sumbu north south seperti ini. Kemudian kita tarik garis. Nah, lalu kita hitung berapa derajat nilai plunge-nya. Dengan cara kita hitung aja dari north-nya, di mana north-nya di sini nilainya 0 derajat, 0 derajat, 10 derajat, kemudian ini 12 dan 13 derajat.
Jadi kita ketahui yang pertama plunge-nya adalah 13 derajat. Nah, terus dulu. Plunge 13 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara mencari trennya? Nah, sekarang tadi kan saya sudah membuat garisnya. Nah, sekarang tinggal kita lihat saja. Kita posisikan kalkir kita tepat, posisi north dari kalkir kita itu tepat berada di north dari wolfnet. Kemudian kita hitung primitive circle ini, terus kita lihat juga di mana garis kita ini berada. Kita tandain di sini sebagai trend. Nah, kita hitung saja berapa sih bedanya posisi trend ini dengan north ini, atau dalam hal ini 0 derajatnya. Kita hitung 10 derajat, 20 derajat, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 102, 104, 106. Jadi trennya adalah 106 derajat.